Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan kali ini bagian pasca observasi dengan saya Afif Maulana, CGP angkatan 10 dari Kabupaten Brebes, dan bersama saya ditemani Ibu Elo Fatihah selaku rekan kerja saya yang sudah diobservasi, dan saya ditemani juga Bapak Artono selaku pengajar praktik saya di CGP angkatan 10. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Elo, Pak Artono kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya Bu, Pak. Di percakapan kali ini di pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Elo terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bu Elo lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bu Elo lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, bagaimana nih perasaan Bu Elo setelah melakukan kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan? Baik Pak, untuk perasaan awal ujian observasi ya sebagai manusia biasa ya sedikit grogi Bapak. Ya. Grogi, dan alhamdulillah setelah berjalan dengan prosesnya jalan itu lancar. Awalnya grogi Bapak, alhamdulillah lancar juga untuk selanjutnya. Baik Ibu, bisa ini diceritakan Bu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, lalu langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, untuk langkah-langkah pertama, langkah awal saya membuat modul ajar. Dalam modul ajar, di mana dalam modul ajar itu area pengembangan saya pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, Pak. Di mana aspek pengetahuan murid mampu atau bisa memahami, menganalisis, menjelaskan, bahkan bisa mengapresiasikan atau mempresentasikan Pak dari materi yang sudah disampaikan. Oke. Enggak Pak, ada lagi. Adapun aspek keterampilannya, karena di situ saya memakai metode diskusi juga ya Pak ya, diskusi dengan strategi yang ada, itu strategi untuk pembelajaran. Dimana untuk pembelajarannya, dimana untuk keterampilan ya, dengan menggunakan keterampilan murid untuk berdiskusi Pak, ya, melalui diskusi aspek pengembangannya. Oke Bu Elo. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan itu sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Nah, alhamdulillah untuk area pengembangan sudah berjalan dengan lancar, walaupun sedikit ada kendala Pak. Dimana kendala tersebut pada diskusi ya Pak ya, terutama murid ada yang kurang aktif, ada yang kurang percaya diri, ya. Bahkan ada yang masih ditemukan gejala sendiri Pak dalam diskusi, kurang konsentrasi. Jadi ada kendala yang dirasakan pas di proses observasi. Oke. Nah, jadi ada beberapa murid yang tidak terlibat atau kurang aktif ya Bu dalam diskusi, atau mungkin hanya mengandalkan temannya. Iya, betul. Nah, kemudian kira-kira menurut Ibu kenapa itu bisa terjadi? Baik Bapak, setelah saya analisis faktor yang terjadi itu karena ini Pak, dalam kelompok diskusinya tersebut terlalu banyak Pak. Ya, bagian awal itu terlalu banyak, jadi akhirnya tidak kondusif, ya, dan tidak
dengan kelompok peserta diskusi satu kelompoknya minimal kan 4 atau 5 ya Pak, atau 3 atau 4 itu sampai kemarin sampai banyak 8 itu memang kurang kondusif, akhirnya ya seperti itu. Aktif dan ada yang kurang aktif, mengandalkan teman dan lain-lain. Oke, jadi seperti itu ya Bu yang Belo rasakan dan Belo analisa dari kelompok itu ya. Nah, semoga apa yang Belo tadi sampaikan atau rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Untuk kedepannya ya Pak ya, sebagai kendala yang saya hadapi, saya mempunyai strategi ya Pak ya. Strategi yang pertama itu akan merubah atau menambahkan gaya belajar, terutama gaya belajar siswa atau strategi yang saya pakai. Itu gaya belajar dengan menggunakan gaya belajar dengan strategi diferensiasi ya Pak ya, dengan gaya belajar untuk melibatkan siswa secara berbeda-beda, melalui kinestetik, auditori, atau visual. Dan akan tambah lagi Pak, kalau kendalanya tadi mengenai kelompoknya besar, memperkecil Pak, memperkecil jumlah peserta diskusi ya, yang tadinya kelompok besar diperkecil, kemudian menambah kepercayaan diri, fokus dalam diskusi, dan tidak yang aktif yang artinya biar semuanya fokus dan semuanya bisa berkolaborasi gitu. Nah, Belo nanti itu kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang seperti sampaikan tadi? Jadi saya akan melaksanakan dulu secepatnya Pak, setelah proses implementasi, secepatnya saya akan melakukan perubahan dan acara belajar. Oke, baik Belo, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dari yang Belo sampaikan tadi. Semoga apa yang direncanakan bisa secepatnya dilakukan. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Kartono sebagai pengajar praktek memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya observasi hari ini. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Bapak. Ya Pak. Saya hanya ngecek saja Ibu, karena apa yang tadi sampaikan Pak Afif selaku observer pada saat observasi ini di kelas dialog. Kami yang pertama apresiasi atas apa yang kami lakukan dalam proses persiapan ini. Yang kedua tadi di dialog sudah banyak menjawab apa yang Pak Afif selaku observer tanyakan, dan semuanya normatif, bagus, dan juga kendala-kendala yang dihadapi dialog siap untuk mencari solusi dan apa yang dilakukan ke depannya. Rencana juga sudah memberikan kontribusi dan juga solusi. Nah, pertanyaan saya sederhana sekali, apakah Pak Afif sebelum dialog melakukan observasi sempat melihat tentang modul ajar di Undur ajarnya ya sudah. Oke. Dan apakah modul ajar itu berkaitan dengan proses pembelajaran diferensiasi? Nah, kemudian setelah Pak Afif melihat bentuk modul ajar yang sudah bisa dialog, apakah Pak Afif melakukan
langkah berikutnya itu pada praobservasi. Praobservasi yang ditanyakan Pak Afif itu seputar apa? Seputar dari diawahan tentang tujuan pembelajarannya, terus pengembangan area yang dilakukan sendiri, aspek-aspek yang mencakup berikut mencakup gaya dan strategi belajar saya sampaikan. Masukkan Tekniknya sudah sesuai dan bagaimana dialog itu menerapkan pembelajaran berorganisasi yang terintegrasi dengan KST dan Bios. Jelaskan secara singkat saja. tentang belajar bahasa dan organisasi terintegrasi dengan KSE apa ya sebelum dengan tingkat emosional gitu ya. Itu di situ saya mengidentifikasikan melalui strategi dan gaya belajar murid yang berbeda-beda. Berbeda, itu dilihat yang pertama karena saya mengambil tahapan-tahapan dari mengambil dengan modelnya PBL ya Pak ya, basic learning dengan permasalahan yang berbeda. Itu saya mengambil budaya positifnya dari sikap siswa dan sikap murid itu sendiri Pak. Sikap murid dalam melaksanakan diskusi di mana dalam sikap tersebut beraneka ragam Pak. Ada yang sikapnya kurang disiplin pada dilarangkan ya. Terus ada yang disiplin, ada yang kurang aktif. Itu saya identifikasikan, pisah-pisahkan dari itu dan budaya positif juga dari berbagai macam identifikasi yang saya pisahkan itu menjadi budaya positif ya, di mana orang dulu dapat mengetahui ya, perilaku dari siswa itu sendiri. Itu Pak. Untuk pembelajaran di kelas itu Ibu membagi kelompok siswa dalam kategori apa? Satu dalam kategori yang pertama tentang itu Pak dari pengetahuannya Pak. Pengetahuan saya mencoba dari tingkat pengetahuan yang sedang, terus tingkat pengetahuan yang tinggi dan tingkat pengetahuan yang rendah. Memang secara logika bisa diidentifikasikan dengan tingkat pengetahuan yang tinggi belum tentu apa yang dimiliki oleh murid dengan pengetahuan yang tinggi belum tentu kelebihan itu apa kekurangan atau kelebihan yang ada di tingkat pengetahuan yang sedang kan dimiliki. Misalkan contoh dari perilaku ya Bapak, misalkan dari perilaku yang tingkat pengetahuannya tinggi ya, mungkin perilaku terus dari ini Pak kebiasaan yang kinestikannya Pak, yang dengan melihat saya melakukan diskusi kalau dengan bisa melihat, saya melakukan diskusi lebih banyak kalau dengan menggunakan peragaan melalui membaca itu Pak. Jadi apa yang sudah dimiliki oleh murid yang dengan pengetahuan tinggi belum tentu dimiliki oleh murid yang dengan kelebihan pengetahuan yang Jadi kalau itu kelas itu juga membagi beberapa kelompok yang antaranya model dari siswa yang kinestetik, kategori anak-anak yang suka misalnya movingnya dan kelompok yang auditori dan juga kelompok visual. Kalau juga membagi kelompok misalkan
yang perlu sampaikan itu pengamatan secara langsung atau mungkin checklist dan bisa juga melalui tes diagnosis atau mungkin juga formatif dan seterusnya. Baik, Vero, ketika proses pembelajaran itu indikator keberhasilannya itu parameternya apa? Untuk indikatornya, indikator dengan parameternya itu dari ini Pak, dari presentasinya Pak. Dari presentasi, kalau ukurnya saya dari presentasi, dan nanti dari presentasi itu kan dari mengumpulkan ya, parameternya dari situ. Untuk assessment instrumennya gunakan Saya melalui uji kerja, melalui LKPD juga. baik, saya kira itu Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Afif. Baik Bapak, terima kasih atas umpan baliknya terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi hari ini. Alhamdulillah akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi, dan diakhiri dengan percakapan pasca observasi. Saya ucap banyak terima kasih kepada Bapak Kartono dan Ibu Elo. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vero, nanti habis ngajar Iya Pak. Jelas. Maaf ya. Enggak lupa, enggak di video. Iya, saking spontan ya. Kira juga.